Pagi Kak Iva, selamat pagi Ayah Bunda dimanapun berada. Ya. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Iva, tetap semangat. Tetap semangat. Ini pertemuan pertama di bulan puasa ya? Betul. Selamat pembuka. Mudah-mudahan Ramadannya dan puasanya dilancarkan ya. Amin. Ya, dan kita semua juga khususnya untuk seluruh pendengar setia RKU dimanapun berada ya. Nah, untuk edisi hari ini dialog daerah kita ya Ibu ya. Masih seputaran dengan anak tentunya. Betul. Masih dalam dunia anak gitu ya. Betul. Kemarin kita juga sudah membahas masalah anak dan anak karena anaknya penting ya. Betul sekali. Untuk generasi yang akan datang tentunya. Nah, untuk edisi pagi hari ini dialog daerah kita bersama dengan Ibu Olis, temanya itu adalah tidak jauh-jauh juga dari pembahasan kita kemarin. Karena kemarin juga kita sempat membahas mengenai pola asuh di era digital. Betul. Era modern. Betul Kak Iva. Dimana zaman gadget merajalela gitu ya. Media sosial merajalela dan lain sebagainya. Nah, kemarin tuh kita sempat membahas beberapa tips mengenai pola asuh anak di era digital. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai dampak penggunaan media digital bagi anak. Nah, tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, yang lebih kita tekankan di sini mungkin agak mengarah ke dampak negatifnya gitu ya. Biar kita juga sama-sama tahu gitu ya. Betul sekali Kak Iva. Digital ini memang baik sebenarnya dan orang tua juga harus tahu seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu. Tapi juga harus memahami dampak buruknya ya gitu ya. Betul bagi sekali. Sang buah hati. Tentunya apalagi anak di usia 0 sampai 10 tahun. Ya. Ini sangat berbahaya sekali ketika kita tidak mengontrolnya gitu ya. Nah, dampak penggunaan media digital bagi anak. Nah, menurut Ibu sendiri ini bagaimana Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang berbahagia, semoga pada pagi hari ini semuanya kita dilimpahi kesehatan, amin, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat tentunya dan tetap dapat beraktivitas dimanapun dengan penuh semangat juga. Ayah Bunda, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana tips pengasuhan di era digital menurut seorang psikolog yaitu Ibu Eli Risman seperti itu. Dan untuk pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini, tentunya kita ingin lebih memperdalam tentang bagaimana pengasuhan di era digital ini. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana pola asuh yang terbaik atau yang efektif di era digital, tentunya perlu sama-sama kita ketahui terlebih dahulu ya Kak Ipa, sebagai orang tua, sebagai ayah, dan juga sebagai ibu, dan juga mungkin sebagai pendidik, guru di sekolah, atau mungkin yang mengasuh anak-anak di rumah seperti itu. Untuk era digital ini, media digital ini atau teknologi ini, di samping banyak sekali manfaatnya untuk mempermudah komunikasi, memberikan pengetahuan, wawasan yang begitu luas ya Kak Iva. Namun jangan juga kita sebagai orang tua terlena dengan manfaat tadi tanpa mengetahui efek atau dampak negatifnya seperti itu Kak Iva. Jadi tahunya itu cuma yang baiknya saja, saking ya tahu lah, bagus lah katanya biar anaknya juga nggak jadul katanya. Betul. Gitu ya. Biar nggak kuper apa dan lain sebagainya. Biar orang tua tidak direcokin gitu ya kan. Mungkin itu. Biar anaknya nggak cerewet dan lain sebagainya. Ternyata mempunyai dampak yang negatif gitu ya. Iya, betul sekali. Baik Ayah Bunda, untuk dampak negatif ini mungkin tidak hanya terkena pada usia anak saja, namun juga dampak ini juga berlaku pada remaja. Jadi tidak hanya anak tapi remaja juga ya. Remaja sih yang parah-parahnya. Iya, betul.
Ayah Bunda, penggunaan media digital ini tadi seperti yang setelah kami ungkapkan, tidak hanya berimplikasi positif tetapi juga negatif bagi seorang anak dan remaja ketika penggunaannya secara berlebihan atau lepas kendali, tentunya kayak tidak terkontrol tadi. Betul. Oke. Di sini Andriani mengatakan bahwa berdasarkan data statistik penggunaan internet di Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia ini menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam per hari. Masya Allah ya. Saja iya. Gitu ya. 5,5 jam per hari itu hari, ya, Kaifa. Betul. Sementara penggunaan internet melalui smartphone atau telepon genggam sekitar 2,5 jam per hari. Dan data ini Kaifa lebih panjang lagi penggunaannya ketika di bulan puasa. Seperti itu menurut penelitian puasa. Seperti itu. Karena mageran. Iya, betul. Oke. Ayah Bunda, data ini memperlihatkan bahwa penggunaan internet yang berlebihan dan lepas kendali ternyata membawa dampak tertentu bagi anak dan remaja. Dan di sini seorang ahli bernama Andriani juga mengangkat sejumlah hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan media digital dan teknologi internet yang berlebihan dan lepas kendali bagi anak. Ada beberapa dampak negatif nih Kaifa yang akan kita bahas sama-sama. Di sini ada sekitar 7 poin. 7 poin. Iya, dampak negatif ya. Yang diteliti oleh Andriani ini. Dan yang pastinya secara kasat mata saja gitu ya, seperti yang kita ketahui juga, terutama untuk orang tua mungkin di rumah gitu ya, yang sudah mengetahui anaknya yang pencinta gadget gitu ya, sangat-sangat terfokuskan dengan gadgetnya. Apa tadi sekitar 5 berapa? 5,5 jam per hari. Ya. Bahkan gitu mungkin ada yang lebih ya, ada juga yang seharian dengan gadgetnya gitu kan. Betul. Apalagi di bulan puasa ini memang betul karena ya bawaan puasa gitu ya, mungkin banyak yang mageran dan lain sebagainya. Betul. Tapi alangkah lebih baiknya waktu 5 jam ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Betul sekali. Tidak hanya gadget atau mengakses informasi. Informasi memang penting sih kita sekarang juga gitu ya. Betul. Informasi itu penting. Nah, secara kasat mata yang kita ketahui dampak negatifnya itu ya tadi terbuangnya waktu sia-sia. Iya, betul sekali. Gitu ya. Dan tentunya bagi kita sebagai orang tua ya Kaifa sangat penting sekali mengetahui beberapa atau berbagai macam dampak negatif dari penggunaan smartphone yang berlebihan atau lepas kendali bagi anak-anak kita atau remaja-remaja kita ini, karena dengan kita mengetahui dampak negatifnya tentunya kita sebagai orang tua berusaha keras untuk dapat meminimalisir bagaimana memperlakukan smartphone atau digital ini bagi anak-anak kita sebaik mungkin. Seperti apa seperti itu. Harus ada, mungkin ada waktunya, ada jam mainnya seperti apa gitu. Betul. Nah, kita masuk saja nih ke dampaknya ya. Dampak negatif penggunaan media digital. Iya. Oke. Baik Ayah Bunda, yang pertama dampak negatif dari media digital atau teknologi internet ini yaitu menurut penelitian Ramesh Sitaraman dalam studinya mengobservasi bahwa penggunaan internet yang semakin memiliki sikap tidak sabar, dampak negatifnya ini. Semakin cepat akses internet yang digunakan oleh para pengguna ini, semakin tidak sabar jika koneksi internet menjadi lambat, karena hal ini dapat termanifestasi terhadap perilaku anak setiap hari, yakni memiliki karakteristik yang menyukai hal yang praktis dan enggan berlama-lama berkutat memecahkan masalah. Ini dari sisi psikologis ya Kaifa, ketika anak-anak kita berlebihan dalam penggunaan smartphone, dari sisi mental dia lebih
tidak sabaran seperti itu. Iya, maunya yang praktis. Maunya yang praktis, maunya cepat seperti Iya, jadi dia tidak memahami suatu proses gitu Iya, ya. betul. Sulit untuk memahami suatu proses tentunya. Betul. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, Kak Iva. Iya, memang ada kita bahas waktu Iya, itu tentang mengenai karakteristik iya, di zaman era digital ini. Seperti itu. Dan ini merupakan efek negatif dari penggunaan media digital yang terlalu berlebihan seperti itu. Kemudian ayah bunda yang kedua, anak zaman sekarang kurang memiliki kemampuan teknik membaca tradisional. Dampak kurang negatifnya. memiliki teknik membaca tradisional. Betul. Seperti apa tuh? Betul. Hal ini terjadi karena perkembangan media digital dan teknologi yang begitu pesat. Generasi net atau internet senang mengakses informasi melalui teknik meringkas atau membaca highlight suatu topik, artinya hanya dibaca judul-judul besarnya saja, seperti itu. Dan hal ini tentu berbeda dengan teknik membaca tradisional di mana orang memiliki ketahanan mental dan konsentrasi saat membaca suatu informasi. Namun anak zaman sekarang justru kurang memiliki kemampuan untuk teknik membaca tradisional ini, seperti itu. Jadi ya tadi kembali lagi ke poin yang pertama gitu ya, mereka suka praktisnya. Iya, tidak sabaran. Tidak gitu. sabaran. Jadi Iya. baca judulnya udah. Iya. Udah cukup aja di sini. Iya. Dan ini mungkin dampak selanjutnya itu dikhawatirkan ketika anak-anak kita hanya membaca judulnya saja, karena ada teknik dalam menulis itu ketika judul yang diberikan dibuat itu menarik, sehingga anak tidak hanya anak, kita pun ya Kak, ketika kita membaca berita, ketika karena tidak sabaran kita hanya membaca judulnya saja, padahal judul dan isi itu berbeda. Seperti itu. Ada kala juga yang seperti itu gitu ya. Jadi jangan salah pengertian gitu kan. Betul. Mentang-mentang itu judulnya sama dan lain sebagainya, langsung aja biasanya dikopas. Iya. Kan? Judulnya hanya mengutip ungkapan yang itu bukan kejadian yang sesungguhnya. Lalu persepsi kita itu yang terjadi. Ya. Seperti itu. Sangat berbahaya sekali ya kayak kalau itu. Susah berpikir juga. Anak ini malas berpikir jadinya. Iya. Dan bisa jadi informasi yang dia dapat adalah informasi yang salah. Gitu ya? Iya. Nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya, betul. Jadi dampak yang kedua tadi adalah kurang memiliki teknik membaca secara tradisional. Yang mana kita dulu itu membaca harus membaca konsentrasi, gitu ya, kan? Membaca dengan membaca sebaca-bacanya gitu. Iya, kan? Betul. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke dampak yang ketiga nih. Iya. Yang ketiga, ya Bunda, dampak negatif dari era digital ini yaitu anak kurang memiliki produktivitas kerja. Penggunaan media digital dan teknologi yang berlebihan justru membuat produktivitas kerja anak semakin berkurang. Atas dasar itulah, maka ada sekolah yang melarang anak untuk membawa telepon genggam yang memiliki aplikasi media sosial di dalamnya. Kenapa? Pihak sekolah mempunyai alasan yang rasional, yakni mencegah anak menghabiskan waktu produktif dengan bermain atau berselancar di jaringan sosial, seperti itu. Iya, kurangnya produktivitas anak. Iya, ini ketika anak atau remaja mempergunakan era digital ini terlalu berlebihan, tidak artinya ketika ada yang diperlukan untuk mengerjakan tugas atau mencari informasi, waktunya hanya diperlukan misalnya hanya 30 menit saja sudah selesai. Namun ketika terus-terusan berselancar kemana-mana, tidak tentu tujuan, gitu betul. Ya? Sehingga ini akan menghabiskan waktu dia dan waktu produktif dia untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat menjadi hilang, seperti itu, karena habis
tadi berselancar yang tidak ada tujuan tertentu seperti Iya, itu. seperti itu. Ya. Ada kurangnya produktivitas untuk anak ini gitu ya. Iya, Nah, itu betul. juga alasan kenapa di setiap sekolah dilarang untuk membawa gadget atau Betul, handphone, betul. supaya anak kita tetap fokus saja gitu ya. Iya, Fokus dalam belajar gitu ya, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Apalagi di Iya. aplikasi di dalam HP-nya itu lengkap. iya. Semua apa namanya? Media sosial media ada. sosial ada gitu ya. Iya, Dari yang pertama sekali dulu sampai yang sekarang baru-baru ini juga yang lagi Betul. viral-viralnya itu ada semua. iya, Itu betul, berbahaya. betul. Kemudian yang keempat, Kaifa, jaringan sosial internet dapat membahayakan zona privasi seseorang. Ada banyak kasus pelecehan seksual dan penipuan terjadi justru dialami sejumlah gadis remaja akibat komunikasi dan interaksi yang berlebihan dan tidak terkontrol di media sosial. Iya. Seperti itu. Jadi jangan salahkan itu ya, karena kejahatan itu datang karena ada kesempatan tadi Iya, gitu. betul. Banyak sekali berita-berita di televisi